Jadi kalau mengenai apa tadi ya, yang mengenai perkawinan sejenis itu kan sebetulnya, eee, kalau dibaca lengkap, apa, pemikiran atau ininya Bapak Paus itu kan bahwa sebetulnya bukan gereja kan, bukan gereja yang mengakui, tetapi perlu sebuah pengaturan gitu, supaya nggak menjadi liar gitu. Ya, pengakuan seperti tidak menilai dan juga itu sebagai penghormatan kepada manusia itu sendiri. Iya betul, Kita sih artinya tahu gitu, kita sih mhm tahu, mhm, heeh tetapi cara ini kan jadi jadi heeh. konsumsi berita. Memang memang, ini juga Pak, itu memang gaya seperti ini kan sering kita lihat ya. Itu kayak balik lagi seperti awal-awalnya dulu. Jadi ketika, apa, Protestanisme mulai keluar, itu kan juga menggunakan kekuatan media cetak untuk mem-framing, Ya, pemikiran-pemikiran, di dalam gereja Katolik. Apalagi ini kan magisterium, jadi memang dipakai gitu. Terus kemarin itu ada juga beberapa, ini kan dari rekan-rekan kita, dari saudara-saudara kita sendiri, saudara mudalah katakan. Tetapi ada juga dari, seberang lagi yang mengatakan ketika Paus tuh mengatakan, kalau nggak salah Paus Benediktus apa Paus, Francis yang mengatakan bahwa perhitungan tentang tanggal lahir Yesus itu, tahun lahir Yesus itu keliru gitu kan. Nah, itu langsung ramai tuh di Indonesia dinyatakan bahwa, sejak kapan tanggal 25 itu adalah tanggal apa, tanggal kelahiran Yesus. Terus kemudian nah itu dijawab itu, sebelumnya memang ini rentetan Pak, rentetan panjang. Nah, Gereja Katolik kalau kita baca pemikiran Paus tadi, memang betul bahwa patokan tahunnya itu memang ada kekeliruan, tetapi tanggalnya itu nggak jauh-jauh dari tanggal 25. ya kita setuju. Artinya heeh, artinya apa? Sebetulnya tanggalnya tetap, tetapi karena perpindahan kalender, kemudian patokan untuk dijadikan tahun itu sedikit bergeser sehingga ada pergeseran tahun, tapi bukan tanggalnya gitu. Tapi ini kan di apa ya, digunakan oleh media untuk mem-framing. Nah, kan orang Kristen, apalagi juga saudara-saudara muda kita kan juga dulu-dulu atau beberapa yang sekarang kan masih mem-framing, mengatakan bahwa perayaan Natal pokoknya gini, gerakan anti Katolik lah, asal bukan Katolik. Jadi, Natal itu adalah perayaan dewa pagan, Natal Mhm, itu adalah, Sol Invictus yang dirayakan. Nah, itu kan mhm. digunakan lagi tuh. Sehingga berkembang seolah-olah, wah gereja Katolik. Jadi apa ya, main dalam informasi yang seolah-olah benar, tetapi sebetulnya salah karena patokan informasinya itu jadi tidak dikutip lengkap. Dan tipikal masyarakat Indonesia kan baca judulnya aja Pak, ya kan. Jadi pokoknya judulnya begitu, udah saya tinggalin, itu, oh berarti benar ya. Coba ya karena ini juga, apa ya, Ya itu kita malang sekali, betul sangat betul. malang. Literasinya, makanya gereja Katolik tuh mengajarkan literasi, kita, harus perdalam, perkuat dalam literasi gitu kan, supaya kita mendapat, whole picture atau gambaran keseluruhannya gitu kan. Nah mungkin begitu dulu Pak Gia, bisa lanjut. Oke, Bro William mungkin mau menanggapi juga yang disampaikan Pak Rianto. Iya tadi seperti yang Pak Rianto bilang kan, pendeta Gilbert ya, kalau tidak salah, memang terkesan bukannya tidak mungkin dia tidak tahu gitu, tetapi kayak ada yang lain. Nah itu Mhm. yang saya soroti juga memang seperti itu. Kalau tidak salah, eee, kemarin saya pernah juga melihat ada sebuah ini pengurus loh, sebuah pengurus, kalau dibilang ini pengurus harian Badan Pekerja Harian lah, ibaratnya pengurus harian lah gitu, suatu gereja Indonesia yang dia mencoba mem-framing ya, kalau saya lihat sih di sini namanya Petrus
Loyani, mungkin ada yang sudah pernah nonton. Judulnya tuh Gereja Katolik Roma, Gereja Iblis, tanda tanya. Wah, luar biasa framingnya di situ. Sangat luar biasa. Framing habis-habisan. Saya baru melihat beberapa detik saja, saya malas sekali dengarnya. Karena memang Ada yang menanggapi? banyak, Pak. Bahkan Oke. ini videonya masih naik ini views-nya ini, saya lihat ini. Oh, Masih itu salah terus satu. naik. Dan ternyata baru saya lihat ini satu gereja dengan Pak Gilbert. Tapi dia ini pengurus harian, kalau bisa dibilang lah seperti itu kira-kira. Nah, Ya saya itu mencurigai memang clickbait itu jadi. Enggak, memang gereja Memang- Katolik itu seksi banget kok. nah Pak. itu usaha-usaha mereka ini, wah kenapa ya seperti ini ya? Kenapa tidak ajaran mereka saja yang disampaikan gitu? Kenapa harus dengan menjelekkan orang saya bisa dapat banyak pengikut? Kan kesannya bagaimana gitu? Mhm. Yang orang Katolik yang melihat seperti saya ini, wah jelas tidak suka lah. Mana mungkin gereja saya dijelek-jelekan, di framing seperti itu kan. Itu wah luar biasa ini. Mungkin Bro Gia bisa ngelihat nanti tuh, bisa menanggapi tuh channel Petrus Loyani itu tuh, wah luar biasa di situ framingnya. Memang dia Saya Makin sudah ditanggapi, makin mulai senang, mendalami videonya. Sedang saya tonton videonya. Iya. Semakin ditanggapi semakin senang dia. Iya, Iya betul, sih. betul. Apa Iya, semakin memang. meninggikan viewer. Ya, saya nanti menanggapi karena saya sudah download videonya. Saya dengarkan dulu biasanya. Oke. Tapi memang Bang ya, Kira-kira di bagian mana yang dia singgung. ya, tapi memang dia hanya mengutip sih. Kebanyakan dia hanya mengutip. Makanya saya berkomentar di situ kan. Tidak perlu lebay lah Pak gitu. Bapak ini cuma mengutip doang ya sampai 33 menit. Dia hanya memang mengutip doang pendapat. Contohnya kayak Sede Vacantis seperti itulah, mengutip gitu. Dan dia memang tidak mengungkapkan pendapat pribadinya. Tapi kan kita yang menonton kesannya itu framing gitu loh. Kita nggak bisa, kita mungkin nggak bisa menuntut dia, wah tanggung jawab ini Pak. Lah, nanti dia jawab, lah saya hanya mengutip kok. Tapi kan kesannya framing. Itu satu lembaga lah itu sama si pendeta. Saya kira bukan kesan lagi, memang sudah jelas itu. Itu. Begitulah kalau dari saya. Ya, mungkin saya tanggapi ya. Kalau soal perkawinan sebenarnya kita itu sudah final sih Pak. Karena di dalam kitab hukum kanonik dan katekismus gereja Katolik itu sudah diatur bahwa yang boleh menikah itu ya laki-laki dan perempuan, bukan setengah laki-laki dan setengah perempuan. Tapi laki-laki dan perempuan sesuai dengan amanat kitab suci yang menyatakan bahwa yang beranak cucu dan bertambah banyak itu kan menikahi apa perkawinan antara laki-laki dan perempuan, itu jelas. Saya tidak perlu mengutip lagi kitab hukum kanoniknya, saya tidak hafal, tapi saya hanya mengingatkan saja bahwa dua dokumen itu memuat soal itu. Bahwa salah satu syarat seseorang menikah itu, dia benar-benar laki-laki dan dia benar-benar perempuan, bukan setengah-setengah. Maka dari situ saja kita sudah tahu, Gereja Katolik tidak pernah mentolerir pernikahan semacam itu, homoseksual atau lesbi. Yang disampaikan Paus itu kan menghormati manusia sebagai mana dirinya sebagai manusia, bukan membiarkan kebiasaan buruknya. Maka kita tahu semua itu. Ya kan? Dengan kita menghormati kemanusiaannya, disitulah kita bisa masuk untuk memberitahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Tapi berbeda kalau kita belum melakukan pendekatan, kita sudah menyatakan, kamu terkutuk. Nah itu udah, orang nggak mau dengar apapun soal itu kalau sudah mengutuk duluan ataupun mengatakan yang kamu lakukan itu salah. Tapi yang mau disampaikan oleh Paus ini, kebetulan kami itu bulannya sama, bulan lahir Paus itu sama dengan saya, bulan Desember. Saya bisa memahami ciri-ciri orang yang lahir bulan Desember. Orangnya itu begini Pak, dalam prinsip-prinsip dia tegas.
tidak kompromi. Mantap. Tapi di dalam hal-hal tertentu, dia mencoba memahami lebih jauh. Nah, contoh seperti yang dilakukan Paus Fransiskus. Dia kan mengatakan, kita bukan menyetujui penyimpangannya, tapi merangkul kemanusiaannya. Artinya apa? Gereja itu, ya, saya kutip Romo Franz Magnisuseno ketika diwawancara di TV One, beliau mengatakan begini, kita itu yang terutama pertama-tama adalah jangan menghakimi dulu orang-orang semacam itu. Tapi kita menampung mereka dalam arti merangkul mereka, lalu kemudian baru beritahu bahwa itu salah. Itu juga di apa yang disampaikan Paus Fransiskus, Romo Franz Magnisuseno juga menyampaikan itu. Yang disampaikan oleh Gilbert, itu sebenarnya benar kata Bapak tadi. Ada tujuan, karena memang dia cari umat tujuannya. Kenapa saya bisa langsung menyimpulkan begitu? Ketika dia berdiskusi dengan Romo Kokoh. Ya, Romo Kokoh dia berdiskusi, dia undang di channelnya, apa yang dia ucapkan di awal-awal? Romo, saya pertama-tama minta maaf dulu, karena kami banyak menarik umat Katolik di gereja kami. Dan dia bangga, Bang. Itu kan sudah kelihatan kan, memang tujuannya itu. Termasuk yang dilakukan oleh Petrus yang disebutkan oleh Bro William tadi, tujuannya memang narik umat. Ya, tujuannya nggak ada selain itu. Ujung-ujungnya yang UUD, ya kan? Ujung-ujungnya duit juga, itu maksud saya. Tapi di balik atau selain yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert, sudah banyak orang yang melakukan kecurigaan terhadap gereja Katolik, Pak. Bahkan di seluruh dunia menurut saya. Karena ketika mencuat itu berita seperti itu media-media dari luar negeri itu, entah dari Amerika, dari Malaysia, dari Singapura, dari Spanyol, dari Portugal, saya itu lihat isinya sama, menghujat dan memunculkan tindakan curiga. Tapi bukan hanya sekali itu, Pak. Ketika Paus juga berkunjung ke Abu Dhabi, berkunjung ke Irak, Iran, berkunjung ke wilayah-wilayah Timur Tengah. Ada yang mengatakan, wah ini nanti akan terjadi religion global. Semua agama nanti tunduk kepada Roma. Ini kan penyakit yang sudah di dalam benak mereka semua. Sehingga setiap saat apapun yang dilakukan, seperti pepatah mengatakan, mau kamu melakukan apapun yang baik di mata orang yang membenci kamu, pasti salah. Bad news is a good news. Itu Pak. Ya, itu. Nah, maka itu Pak, bukan hanya satu itu yang melakukan framing seperti itu ataupun kecurigaan semacam itu, tapi kalau kita kembali menggali lebih dalam, apakah itu yang diajarkan oleh Yesus? Bukan. Tapi kenapa muncul yang namanya mereka hamba-hamba Tuhan ini membuat kecurigaan terhadap gereja Katolik? Padahal contoh, Paus ke Abu Dhabi, Paus ke daerah Timur Tengah, akhirnya berdiri di sana gereja kekristenan, entah dia Katolik atau Protestan, di sana terjaga keamanannya akhirnya. Karena Paus menyuarakan perdamaian. Ya. Bukankah Yesus mengatakan kalau kita membawa damai kita itu anak-anak Allah? Tapi mereka sudah membangun curiga bahwa itu nanti adalah religion global, nanti semua tunduk kepada Paus, semua agama bersatu. Ini kan konspirasi. Bagi kita baik-baik saja, Padahal kita santai-santai saja. It's okay aja kita kan tidak ada curiga dengan mereka. No, I mean, kalau memang betul ada berada di bawah gereja Katolik, saya sih bangga saja. Sorry. Mess up. Iya. Itu kan kita tanpa kita harus bicara pun dari kasat mata kan kelihatan hal-hal seperti itu. Tapi yang mereka maksud ini kan nanti ini menjadi antikristus gitu Pak. Jadi kalau bersatu dengan Roma nanti semua itu jadi antikristus. Jadi menurut mereka, kelompok-kelompok mereka yang menuduh-nuduh Katolik itu yang jadi pengikut Yesus yang sejati. Dari sini sendiri, saya sudah bisa menyimpulkan.
Justru mereka itulah iblis-iblis itu, bukan pengikut Yesus yang sejati. Pengikut Yesus yang sejati harusnya dia bijaksana, tidak membangun kecurigaan terhadap sesuatu yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baik. Mendamaikan kedua bangsa yang sedang perang, ya kan? Datang ke sana ke Abu Dhabi supaya kekristenan bisa diizinkan mendirikan tempat ibadah. Datang ke Sudan Selatan, sedang berperang, akhirnya sedikit berdamai. Ini kan kalau ditanya kepada mereka, lalu kamu menyumbangkan apa untuk dunia ini? Mungkin mereka hanya mangap aja, Pak.